Pernahkah kamu bertanya-tanya, negara mana di Asia Tenggara yang diam-diam punya hujan roket paling banyak? Kali ini kita bicara tentang MLRS Multiple Launch Rocket System. Senjata ini bisa meluncurkan puluhan roket sekaligus hanya dalam hitungan detik, bikin satu area musuh luluh lantak. Ternyata jumlahnya di kawasan kita cukup mengejutkan. Bayangkan saja, satu sistem ini bisa meluncurkan puluhan roket hanya dalam sekali salvo. Hasilnya, area target bisa langsung jadi hujan api, bahkan sebelum musuh sempat bergerak. Di Asia Tenggara, ternyata ada beberapa negara yang punya koleksi MLRS cukup besar. Bahkan ada yang jumlahnya ribuan. Menariknya, setiap negara punya cara berbeda untuk memperkuat lini roket mereka. Ada yang fokus produksi lokal, ada yang mengandalkan impor, bahkan ada yang masih setia pada sistem lama tapi dimodernisasi. Mari kita telusuri satu persatu, dimulai dari yang terbesar. Myanmar menempati posisi teratas dengan armada MLRS yang luar biasa banyak dan bervariasi. Sejak 2010, mereka sudah memproduksi MAM-01 kaliber 122 mm, yang kabarnya jumlahnya lebih dari 600 unit. Tak berhenti di situ, ada juga MAM-02 dengan roket kaliber 240 mm sebanyak 250 unit lebih. Yang terbaru adalah MAM-03, roket kaliber 300 mm dengan jarak tembak hingga hampir 300 km. Walaupun jumlah pastinya belum diumumkan, setidaknya sudah ada beberapa unit yang diperlihatkan di Parade Militer 2023. Selain produksi lokal, Myanmar juga mengoperasikan sistem impor, M1991 buatan Korea Utara, BM21 grade dari Uni Soviet, serta tipe 81 dan tipe 90B asal Tiongkok. Jika dihitung, jumlah totalnya tembus lebih dari 1.200 unit. Bahkan, ada dugaan mereka juga sudah memiliki SY-400, sistem Tiongkok yang bisa meluncurkan rudal balistik. Walaupun Myanmar bukan negara besar, arsenal roket mereka jelas bikin kawasan Asia Tenggara harus memberi perhatian ekstra. Berikutnya ada Vietnam, yang terkenal dengan semangat militernya sejak masa Perang Panjang. Mereka masih setia menggunakan MLRS buatan Soviet, yaitu BM21 grade sekitar 350 unit dan BM14 sekitar 400 unit. Totalnya, sekitar 750 unit. Meski terdengar tua, jangan salah. Vietnam telah memodernisasi sistem ini dengan navigasi digital, kontrol tembak baru, hingga produksi roket dalam negeri. Dengan begitu, sistem lawas ini tetap relevan untuk medan perang modern. Vietnam juga punya roket buatan Israel, seperti Akuler dan Extra. Namun keduanya tidak dipasang di MLRS, melainkan digunakan dalam sistem peluncuran tunggal untuk pertahanan pesisir. Fokus mereka jelas, memperkuat produksi lokal dan menjaga efektivitas armada yang sudah ada. Siapa sangka, Kamboja ternyata juga cukup ambisius dalam memperkuat lini MLRS. Mereka mengoperasikan berbagai jenis buatan Tiongkok, mulai dari PHL-03 kaliber 300 mm dengan jarak tembak 130 km, PHL-81 sekitar 100 unit, hingga PHL-63 dan PHL-90B yang jumlahnya puluhan. Selain itu, ada juga RM-70 asal Ceko dan beberapa unit BM-21 serta BM-14 warisan Soviet. Jika dijumlahkan, total armada MLRS Kamboja mencapai hampir 200 unit. Walaupun jarang terdengar di berita internasional, pola belanja militer Kamboja cukup jelas, memperkuat artileri jarak jauh dengan berbagai kombinasi sistem ringan sampai berat. Sekarang mari kita bahas Indonesia. TNI Angkatan Darat mengoperasikan Astros 2 buatan Brasil, sebanyak 63 unit. Sistem ini cukup fleksibel karena bisa menembakkan berbagai jenis roket dengan jarak hingga 150 km.
Yang menarik, TNI Angkatan Laut juga ikut memperkuat lini MLRS lewat Korps Marinir. Mereka punya RM-70 Grad dan Vampir, masing-masing puluhan unit, ditambah tipe 90B buatan Tiongkok. Jika ditotal, jumlah MLRS Indonesia ada lebih dari 110 unit. Walaupun belum masif mengingat luas wilayah Indonesia, langkah berikutnya cukup menjanjikan. Indonesia sedang mengembangkan roket dalam negeri, seperti Erhan 122, hasil kerjasama industri pertahanan nasional. Jika berhasil, ini bisa jadi lompatan besar bagi kekuatan roket TNI. Terakhir ada Laos. Meskipun sering dianggap kecil, mereka punya strategi pertahanan darat yang cukup solid. Koleksi mereka terdiri dari BM-21 Grad sekitar 32 unit, BM-14 sebanyak 20 unit, serta SR-5 buatan Tiongkok sebanyak 12 unit. SR-5 ini menarik, karena bisa dilengkapi berbagai jenis amunisi, termasuk roket kaliber besar hingga rudal anti kapal. Dengan sistem modern ini, total armada MLRS Laos mencapai 64 unit. Tidak besar, tapi tetap jadi faktor penting di kawasan Indochina.